Oke, sekarang kita coba bahas buat yang bagian perhitungan azimut-azimutan ini ya. Jadi pertama yang harus kalian tentuin adalah kalian harus tahu dulu koordinat DMS tuh apa sih. Dia tuh kira-kira tuh bentuknya tuh degree, minute, second. Misalnya contoh notasinya 70 degree, 30 menit, 30 menit, 20 second. Maka ini kalau kalian translasikan, itu tuh bentuknya 70 ditambah 30 per 60 tambah 20 per 3600 degree. Kenapa enaknya ditranslasikan? Karena simpelnya kalau lu translasikan, itu tuh dia lebih enak lah ngitungnya gitu. Karena dia satu jadi desimal gitu. Dibanding kalau misalnya kalian ngejumlahin dalam bentuk koordinat DMS gini. Oke, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan? Biasanya kan kita punya bentuk poligon kayak gini. Kita punya sudutnya, misalnya di sini ya. Nah, sudut yang buat tandain barusan itu sudut dalam, tapi bisa aja dikasih tahu itu sudut luarnya. Sudut luar tuh sudut yang di luarnya doang, simple sih. Nah, kenapa ini penting? Karena perhitungan sudut dalam dan sudut luar ke depannya tuh bakal cukup berbeda lah. At least beda plus minusnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian dapat sudut dalam, kalian pakailah rumus yang ini. Kalau dapat sudut luar, kalian pakai rumus yang ini. Ini adalah fungsinya buat ngitung Fs. Fs ini apa sih? Fs itu nilai error yang terhitung gitu. Karena pada dasarnya ketika kalian dikasih tahu di soal, itu tuh nilai total sudutnya itu bakal entah lebih atau kurang gitu. Dalam artian apa sih? Contoh ya, dikasih tahu sudut dalam, dengan ini kan jumlah total sudut 5 ya. Maka artinya 5 dikurang 2 dikasih 80. 540 derajat kan. Maka seharusnya dari soal itu tuh bakal hasilnya entah dia 540 koma atau 539 koma. Jadi lebih atau kurang kan gitu. Nah, si lebih atau kurang ini disebut sebagai Fs. Semisal kata kalian dapetnya 540 lebih, artinya si nilai Fs nanti harus dibagi sama total sudutnya sama N. Kalau misalnya lebih, arti kita harus kurangin gitu. Jadi biar ketika dijumlahin lagi, ntar nilainya itu persis sesuai 540 gitu. Itu disebut dengan sudut dalam terkoreksi. Kalau sudut luar sama aja gitu. Oke, setelah dapat sudut terkoreksi, kita hitung nilai azimutnya. Nah, azimut sendiri nih definisinya apa sih sebenarnya kan gitu kan. Nah, si azimutnya sendiri ini, dia definisinya adalah, contoh kita punya kayak begini ya. Semisal ini sudut A, ini sudut B. Maka ini kan AB. Ini C, maka ini BC kan. Ini azimut AB, azimut BC. Azimut tuh lebih ke sisinya. Kalau sudut tuh kan sudutnya titik ya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bicara soal azimut AB, maka dia sudutnya adalah A. Kalau azimut BC, sudutnya BC. Kita balik lagi ke definisinya di sini. Azimut N plus 1 sama dengan azimut N dikurang sudut, ini N plus 1, dikurang sudut N plus 1 tambah 180. Tapi ini tuh buat pakai kalau misalnya dia sudutnya tuh sudut dalam. Kalau misalnya dia sudut luar, yang ini diganti positif, yang ininya diganti negatif. Nah, definisinya gimana sih? Contoh kita pengen hitung, dikasih tahu ya azimut AB. Maka azimut BC sama dengan azimut BC kan artinya azimut BC, maka sudutnya kan sudut B dong. Sepakat ya? Maka artinya azimut BC sama dengan azimut AB dikurang sudut B ditambah 180 derajat. Itu definisinya ya. Buat pembacaan rumusnya aja lah setidaknya. Itu buat azimut. Kalau misalnya sudut luar ya sebenarnya simpelnya gitu aja. Misalnya contoh azimut BC, maka azimut AB ditambah sudut B dikurang 180. Bedanya cuma di situ doang. Itu buat azimutnya. Selanjutnya kita hitung nilai dx sama dy-nya. D itu di hasil pengukuran jarak. Ntar bakal dikasih tahu. Jangan lupa pas ngitung alfa di sini kalian harus dalam bentuk degree ya. Nggak bisa dalam bentuk DMS. Ini nggak boleh. Nah, selanjutnya kalian hitung nilai kx ky-nya. Sorry, ini nggak ada negatifnya nih. Nah, kalian hitung nilai kx ky-nya. Nah, kalian pertama hitung dulu sigma x sama sigma y. Nah, ketika nilai sigma x-nya positif, artinya tuh poligonnya tuh meleset ke kanan.
Artinya, nanti kalau kalian ngitung KX, kita next itu dulu. Kalian hitung KX-KY-nya dulu, itu kayak kalian lihat KX-KY-nya tuh kalau dijumlahin, itu nilainya positif apa negatif. Sigma delta X sama sigma delta Y-nya tuh positif apa negatif. Nah, semisal delta X-nya positif, delta X positif, maka ketika kita ngitung DX terkoreksi dan DY terkoreksi, si DX-nya itu bakal kita kurangin sama KX. Tapi kalau misalnya delta X-nya, ini sigma ya, sigma delta X-nya negatif, maka si delta X-nya harus kita tambahkan sama namanya KX. Dia beda di sini nih. Gitu. Ini ngaruhnya tuh dia ke kuadran-kuadran sin kostannya gitu sih. Kalau misalnya contoh sigma delta Y-nya positif, maka delta X-nya sama, negatif K Y. Sama halnya juga kalau misalnya ininya negatif, maka delta X-nya positif KY. Simpelnya gitu. Nah, setelah kalian mendapatkan DX terkoreksi dan DY terkoreksi, kalian hitung nilai X dan Y koordinat barunya. Biasanya tuh ntar dikasih tahu koordinat di satu titik, nanti kalian disuruh hitung koordinat setelahnya. Semisal kata gue punya bentuk kayak gini ya. Ini titik A dikasih tahu X, Y. Maka di titik B, ini X, A, Y, A. Maka artinya titik B itu sama dengan XA ditambah delta XA. Yang udah terkoreksi ya. Kalau misalnya YB itu sama dengan YA ditambah delta YA. Ini XB gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya C artinya apa? XB tambah delta XB. Itu buat perhitungan koordinat barunya. Selanjutnya kalian bakal hitung ketelitiannya. Caranya adalah kalian menghitung nilai resultan dari delta X kuadrat dan delta Y kuadrat. Habis kalian hitung resultannya, kalian bagi sama total sigma D-nya, kalian bakal dapet ketelitian relatifnya gitu. Ketelitian relatif definisi apa sih? Misal kalian dapat nilai angkanya seperti 3.000, maka tiap meleset 1 meter, tiap 3.000 meter, perhitungan kalian tuh ibarat kata meleset 1 meter. Ini buat definisi aja sih. Nah, kalau misalnya kalian udah memahami itu, di sini bakal ada latihan soal. Nanti gue bakal share kunci jawabannya dalam bentuk Excel. Ntar kalian bisa lihat gitu. Nah, ada beberapa hal yang belum gue mention di sini, yaitu adalah ketika kalian menghitung azimutnya. Nah, semisal kata si azimutnya ini nanti tuh hasilnya negatif, itu kalian harus tambahkan dengan 360 derajat. Oh, gue taruh di sini ya. Kalau misalnya azimutnya negatif, maka kalian harus tambah 360 derajat. Tapi kalau misalnya azimutnya lebih dari 360 derajat, kalian harus kurangin dengan 360 derajat. Itu buat perhitungannya. Ini sebenarnya kalau kalian geometri kuat, sebenarnya nggak gitu banyak kalian harus dihafal gitu. Di antara kalian kerjain latihan soalnya, ntar disamain sama kunci jawabannya. Kasih.